Mas, ngapain sih? Ini mas lagi nyari. Nyari apaan? Bodinya ndak ada. Iya. Halo Sobat Multauto, jumpa lagi dengan saya Fajar. Kali ini kita akan mereview sepeda listrik terbaru yang baru datang dari merek Genio, yaitu tipe Orbi 2.0. Buat kalian yang penasaran tentang harga di sepeda listrik ini, nanti kita akan spill harganya, apa saja keunggulan dan kekurangannya. Saksikan sampai akhir video. Kali ini Genio mengeluarkan sepeda listrik dengan harga yang paling ekonomis, yaitu di harga 3 jutaan. Genio Orbi 2.0 ini mengeluarkan 5 pilihan warna, yaitu merah, hitam, pink, hijau, dan yang saya bawa adalah biru. Pertama yang kita akan review adalah di bagian bodinya. Kalian lihat gak nih bodinya? Kalau saya sih nggak lihat. Nah, mungkin di bagian bawah sini ini termasuk bodi yang terpisah antara bodi bagian bawah dan bodi bagian atas. Di tengahnya ini terdapat rangka, yang di tengahnya terdapat stiker Orbi 2.0. Dan di bodi bagian bawah ini berwarna abu-abu, terdapat stiker merek Genio yang sangat besar. Di sini juga terdapat logo petir yang mengartikan ini adalah sepeda listrik. Untuk bodi bagian bawah ini terdapat dua kombinasi warna, yaitu warna abu-abu dan warna biru. Untuk di bodi warna biru ini terdapat list berwarna putih. Untuk bahannya ini menggunakan plastik ABS lentur. Untuk bagian pengelasan di bagian footstep depan ini tidak full, cuma di titik di bagian ujung saja. Walaupun sepeda listrik ini tidak mempunyai bodi, dari pabrik sudah memikirkan tentang kerapian instalasi kabelnya. Untuk kabel di bagian depan ini dimasukkan ke dalam rangka, namun masukannya lebih baiknya dimasukkannya lewat rangka di bagian depan sini. Ini bisa jadi lebih rapi lagi. Oke, lanjut ke bagian kepala. Untuk di lampu Genio Orbi 2.0 ini, lampunya menggunakan desain persegi dengan sudut melengkung, yang di dalamnya ini menggunakan lampu LED proyektor. Nah, coba kita nyalakan lampunya. Untuk kecerahannya ini saya rasa lumayan terang, dan untuk di pinggiran lampu ini bukan DRL ya, jadi tidak bisa nyala. Di samping kanan kiri ini juga terdapat lampu sen. Kalau menurut saya penempatannya kurang cocok ya kalau di bagian sini. Tetapi untungnya ini sudah menggunakan lampu LED. Untuk penempatan lampu depan ini gabung jadi satu dengan stangnya. Jadi kalau dibelokkan itu ikut berbelok lampunya. Sekarang ke bagian stang. Untuk di bagian kiri ini terdapat tuas handle rem belakang, saklar lampu sen, dan tombol klakson. Dan untuk di bagian kanan ini terdapat tuas handle rem depan, throttle gas, dan saklar speed 1, 2, dan 3. Sepeda listrik ini terdapat 3 level kecepatan. Untuk level 1 kecepatan maksimal di 25 km per jam. Untuk di speed 2 kecepatan maksimal di 33 km per jam. Dan untuk di speed 3 yang paling kencang yaitu 43 km per jam. Sekarang kita pindah ke bagian lampu belakang. Untuk lampu belakang ini menggunakan desain yang memanjang ke samping dan di cover dengan mika berwarna merah. Untuk penempatannya ini di bawah sandaran belakang, dan di samping kanan kiri ini juga terdapat lampu sen yang sudah menggunakan lampu LED. Sekarang kita pindah ke bagian perlengkapan. Yang pertama adalah di bagian spionnya. Untuk spion Genio Orbi 2.0 ini menggunakan desain oval yang di bagian ujungnya ini melengkung. Untuk di tangkainya mari kita lihat. Untuk di tangkainya ini menggunakan besi yang kecil, di cover menggunakan karet sehingga menambah kesan rapi dan tidak mudah berkarat. Lanjut ke bagian keranjang. Untuk keranjangnya ini didesain dengan menggunakan bahan plastik
yang sengaja diberi lubang banyak, tetapi untuk di bagian penutupnya ini tidak full sama seperti keranjangnya. Untuk dimensinya ini lumayan besar, bisa menampung barang bawaan kalian kurang lebih 20 kg. Sepeda listrik ini juga dilengkapi dengan penerangan pasif, yaitu satu di bagian belakang, letaknya di selebor belakang, dan dua di samping kanan kiri suspensi depan. Kerennya di sepeda listrik ini dengan harga 3 jutaan sudah dilengkapi dengan standar belakang dan juga standar samping. Next, untuk di saddle-nya ini menggunakan busa yang lumayan empuk dan di cover menggunakan kulit yang lentur. Namun kekurangan di saddle ini itu tidak bisa diatur naik turun, jadi sudah permanen tingginya seperti ini. Nah, untuk di bagian pembonceng untuk kualitas busanya yaitu sama seperti yang depan, yang empuk. Namun untuk di bagian sini itu menggunakan plastik, bukan menggunakan busa. Jadi kalau bersandar itu agak keras. Sekarang ke bagian kunci kontak. Sepeda listrik ini ada 2 kunci kontak dan 2 remote alarm. Mengingat dengan harganya yang sangat ekonomis yaitu di 3 jutaan sudah ada remote alarmnya, itu termasuk sangat keren loh. Yaitu kita tinggal tekan yang petir, klik 2 kali. Untuk sepedanya sudah nyala, jadi tinggal digas. Kalau mematikan, kita tinggal pencet yang gembok terbuka. Untuk yang di bawah ini buat pengaman di sepeda listrik ini. Jadi kita tinggal pencet yang gembok tertutup. Untuk sistem keamanan sudah aktif, jadi semisal ada getaran nanti akan berbunyi. Untuk responnya ini termasuk kurang sensitif ya. Nah, ini baru nyala. Agak lama ya responnya. Terus untuk mematikan kita tinggal pencet yang gembok terbuka. Juga bisa pakai kunci manual, yaitu seperti motor pada umumnya. Kita tinggal kunci kontak. Nah, untuk di kunci kontak ini terdapat 2 klik. Jadi untuk di klik pertama itu menyalakan LCD display dan sepeda listrik ini. Untuk di klik yang kedua ini buat menyalakan lampu depan. Untuk tampilan LCD display ini terdapat speedometer, indikator baterai merek Genio, indikator lampu menyala, dan indikator lampu sein. Sekarang kita pindah ke bagian kenyamanan di berkendara. Untuk kaki saya tempatkan di footstep bagian depan, ini terasa lebih nyaman dan luas karena tidak ada bodi. Untuk footstep depan ini bisa ditekuk. Sekarang kita pindah ke bagian footstep belakang. Untuk footstep belakang ini menggunakan bahan yang besi tipis seperti tutup kaleng susu. Untuk kenyamanan di bagian pembonceng saya rasa kurang nyaman. Ini untuk di bagian footstepnya gimana sih ini desainnya? Kalau cuma seperti ini saya bisa buat sendiri, tinggal beli tutup kaleng susu. Untuk suspensi depan ini menggunakan hidrolis, tapi ini bukan hidrolis beneran ya. Ini cuma per ditekan dan di cover menggunakan chrome. Lanjut di bagian selebor depan ini menggunakan plastik ABS lentur. Dan untuk pengereman depan ini menggunakan drum brake atau yang sering kita kenal dengan rem tromol. Dan menggunakan desain jari-jari palang 5. Untuk bannya ini menggunakan ukuran 14 x 2.50 ban tubeless. Sekarang kita pindah ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk di bagian suspensi belakang ini menggunakan per spiral. Dan untuk selebor belakang ini menggunakan bahan plastik ABS lentur. Untuk desain velg ini menyatu dengan dinamo. Dan untuk ban belakang ini menggunakan jenis ban tubeless berukuran 14 x 2.50. Untuk pengereman belakang ini menggunakan rem tromol atau drum brake. Nah, itu tadi beberapa bagian yang sudah kita review. Sekarang kita masuk ke spesifikasi sepeda listrik ini.
Penasaran kan? Mari kita bahas dari baterainya dulu. Untuk baterainya ini menggunakan baterai jenis aki SLA berukuran 36 volt 12 ampere. Sehingga diklaim dari pabrik ini bisa menempuh dengan jarak 30 km. Dan didukung dengan dinamo berukuran 350 watt. Untuk dinamonya ini bisa di-upgrade menjadi 48 volt. Jadi kesimpulannya untuk di aki sepeda listrik ini bisa ditambah satu aki lagi. Mari kita buka untuk akinya. Wow, untuk harga 3 jutaan sudah terdapat cover baterai atau aki. Untuk yang pertama kelebihannya yaitu instalasi kabelnya menurut saya cukup rapi walaupun tidak tercover dengan bodi. Terus yang kedua untuk cover baterai atau akinya itu sudah ada, dan untuk saddle-nya yang lumayan empuk. Dan untuk kekurangannya sepeda listrik ini di bagian keranjang depan, yaitu penutupnya kurang full. Dan untuk kualitas pengelasan yang cuma dititik di bagian footstep depan, dan untuk footstep belakang ini terlihat murahan. Dengan harga 3 jutaan, apakah worth it buat memiliki sepeda listrik ini? Menurut Anda bagaimana? Saya kembalikan kepada kalian semua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak mungkin. Buat kalian yang kepo tentang sepeda listrik lainnya, bisa mampir di akun Instagram kami yaitu voltaauto_id, atau bisa kunjungi toko-toko kami. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video review ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye. Pertama yang kita akan review adalah di bagian bodinya. Terpisah antara di tangkainya ini menggunakan untuk di tangkainya, untuk dimensinya ini lumayan besar, bisa menampung barang bawaan kurang lebih 20 kg. Untuk di bagian sandaran belakang ini tidak ada busa, yaitu ketika bersandar yang keras. Punggungnya Lanjut di bagian kunci kontak. Untuk Nah, untuk responnya ini termasuk kurang sensitif ya. Mana enggak nyala? Ya, ini buat variasi aja sih kayaknya. Sekarang di bagian kenyamanan. Dengan harga 3 jutaan, apakah ini worth it buat Anda miliki? Saya kembalikan buat bisa mampir di akun Instagram. Mas ini untuk video reviewnya kameranya pakai apa, Mas? Nah, di kesempatan kali ini saya menggunakan Canon. Itu pakainya bodinya itu R8 plus lensa L series dari Canon juga, yaitu 24-105 f-nya 4, sama tripod tadi. Cuman kita untuk kali ini nggak pakai tripod dulu karena mau shoot detail-detailnya. Untuk audionya pakai apa? Audionya kita pakai Holyland. Ya, kalau audio sih aku lebih suka Holyland ya, karena noise reduction-nya tuh mantap sekali. Ya, oke.